Selamat datang di video kali ini. Sambil menikmati pemandangan perjalanan di jalanan perkebunan sawit yang hijau dan asri, kita akan membahas beberapa aspek penting dalam manajemen panen di perkebunan kelapa sawit. Fokus kita adalah angka kerapatan panen atau AKP, rotasi panen, fraksi panen, dan tentunya kebutuhan tenaga kerja pemanen. Semua ini adalah elemen krusial untuk memastikan panen berlangsung efisien dan menghasilkan buah berkualitas tinggi. Yuk kita mulai. Kita mulai dengan angka kerapatan panen atau AKP yang digunakan untuk memperkirakan jumlah tanan buah segar atau TBS yang tentunya matang yang dapat dipanen dari suatu area. Rumusnya sederhana, yakni AKP sama dengan jumlah tanan matang atau JTM dibagi dengan jumlah tanaman sampel atau JTS. Semakin tinggi AKP, tentunya semakin optimal hasil panen di area tersebut. Angka ini membantu manajemen kebun dalam mengukur produktivitas tanaman, sekaligus mempermudah perencanaan panen. Selanjutnya, kita bahas rotasi panen, yaitu interval waktu antara satu siklus panen dengan panen berikutnya di area yang sama. Rotasi yang ideal memastikan buah dipanen pada tingkat kematangan yang optimal. Biasanya, perkebunan kelapa sawit menggunakan sistem rotasi 5/7, yaitu panen selama 5 hari dalam seminggu dengan rotasi setiap 7 hari sekali. Sistem ini memungkinkan setiap ancak dipanen tepat waktu, tanpa kehilangan buah matang, ataupun tentunya tidak busuk. Rumusnya sebagai berikut. Rotasi panen sama dengan jumlah hari dalam sebulan dibagi dengan frekuensi panen per bulan. Rotasi ini juga harus disesuaikan dengan kondisi kebun, seperti umur tanaman, produksi, dan iklim. Kemudian ada fraksi panen yang mengacu pada tingkat kematangan tanan buah segar atau TBS. Fraksi ini diklasifikasikan berdasarkan jumlah brandolan atau buah yang jatuh di piringan. Salah satu yang paling ideal adalah fraksi 2, di mana 25-50% buah luar membrondol dan warna buahnya merah kilat, menandakan tingkat kematangan optimal yang penting untuk menjaga kualitas dan rendemen minyak sawit. Terakhir, mari kita hitung kebutuhan tenaga kerja untuk proses panen. Dalam perkebunan sawit, jumlah tenaga pemanen sangat dipengaruhi oleh luas lahan, kerapatan panen, berat rata-rata tandan atau BJR atau biasa disebut komidel, dan kapasitas panen per hari. Nah, rumusnya adalah kebutuhan tenaga panen sama dengan luas lahan dikali dengan kerapatan panen dikali dengan berat tandan rata-rata dikali dengan populasi pohon per hektar dibagi dengan kapasitas panen per hari. Nah, dengan rumus ini, manajemen kebun dapat mengalokasikan tenaga kerja secara efisien dan efektif. Tentunya, memastikan panen berjalan lancar tanpa kekurangan tenaga pemanen. Manajemen panen yang baik adalah kunci keberhasilan perkebunan kelapa sawit. Dengan memahami AKP, rotasi panen, fraksi panen, dan kebutuhan tenaga kerja, kita bisa memastikan hasil panen berkualitas tinggi dan efisien. Terima kasih telah mengikuti video ini. Semoga informasi yang Bapak bagikan bermanfaat. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Salam sehat.